Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang bagaimana mengatasi grinder Eureka ini yang macet. Awalnya grinder ini mata pisau grindernya sudah tumpul, sudah kita ganti. Nah, proses penggantiannya itu sama seperti grinder-grinder yang lain. Pastinya ada beberapa baut yang harus kita buka untuk melihat posisi bin. Nah, ini kita lihat masih tajam mata pisaunya karena baru kita ganti. Yang perlu kita cari masalahnya adalah untuk dipecahkan, mencari solusinya kenapa grinder ini sering macet. Berdasarkan logika yang sering saya pakai untuk memperbaiki grinder, biasanya pengaruh macet ini karena kapasitor yang sudah kering, sehingga pada saat dinamo butuh starting, kapasitor sudah tidak sanggup lagi membantu kumparan bantu untuk starting. Nah, karena problemnya ada beberapa sebenarnya problem grinder ini macet, dan itu bisa ditonton pada video saya sebelum-sebelumnya. Di sini kita fokus saja kepada masalah kapasitor dari grinder ini. Untuk mengganti kapasitor, kita perlu membuka kapasitor tersebut, lalu kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Arahkan alat ukur ke bagian pengukuran kapasitor, yaitu pada bagian ohm. Nah, kemudian kita lihat reaksi jarum ataupun avo digital. Kita lihat angkanya, apakah angka yang tertera pada nilai hasil pengukuran sama dengan nilai yang tertera pada bodi kapasitor atau pada plate name-nya itu. Di sini kapasitornya 8 mikro, pada saat kita mengukur nilainya menjadi 4 mikro. Nah, ini kira-kira menjadi penyebab kenapa kapasitor tidak mampu start pada saat mesin grinder ini menggiling biji kopi yang medium. Nah, lalu kita ambil langkah, yaitu mengganti kapasitor. Kita cari di pasaran. Nilai mikrofaradnya itu adalah 8 mikrofarad seperti bawaan aslinya. Nah, pada grinder Eureka ini yang berwarna putih, kapasitor aslinya itu 8 mikrofarad buatan made in Italy. Nah, sedangkan kalau kita cari bahan seperti itu akan susah, maka kita ganti dengan kapasitor pompa air, yaitu Shimizu. Kebetulan pas posisinya bisa dipasang ulang. Kita ganti nilai yang 8 mikrofarad juga. Perhatikan pada saat pengukuran jarum probe atau jarum yang mengukur apometer itu tidak boleh tersentuh dua-dua merah dan hitam itu dengan tangan, karena mempengaruhi nilai kapasitor tersebut. Tetapi kalau satu tangan yang tersentuh dengan probe, ujung probe, itu tidak ada masalah. Nah, setelah kita ukur dan kita ganti, nah tinggal kita cari saja cara memasangnya agar tidak merusak kabel yang ada. Nah, kemudian kita coba nyalakan grinder. Kita perhatikan apakah bodi dari dinamo mesin grinder ini bisa bergerak sedikit. Itu artinya starting dari grinder kita sudah kuat, dan tinggal kita coba kita pasang ulang perangkat-perangkat yang ada pada mesin grinder ini. Lalu kita tinggal tes dengan biji, bisa dites dari biji medium lalu biji yang dark. Kita lihat apakah grinder ini sudah mampu untuk menggiling, lalu tinggal kita setel ulang ukuran dari grind size-nya. Kemudian di sini pada saat setelah kita pasang, terlihat juga masih ada kendala, yaitu pada saat mengatur ukuran fine dan quartz dari
ukuran bubuk kopinya masih agak macet. Nah, ini biasanya ada masalah pada tuas di bagian bawah dari mesin ini. Nah, di mana tuasnya itu terlalu dalam sehingga kita ganti dengan cara, bukan diganti, tetapi bautnya kita kendorkan sedikit, lalu kita coba tekan. Kemudian bagian-bagian yang bergerak dari tuas ini kita beri pelumas agar mudah, fleksibel dalam mengadjust setelan ukuran green size dari mesin kopi ini. Alhamdulillah dari hasil perbaikan ini kita sukses dan grinder ini sudah mantap kembali, sudah bisa bekerja normal seperti sedia kalanya. Hanya saja karena kapasitor yang kita ganti itu bukan yang original made in Italy, pastinya nanti ada pengaruh, yaitu cepatnya kapasitor itu kering. Tetapi itu masih kemungkinan, bisa saja dengan menggunakan kapasitor Shimizu tadi bisa saja awet. Karena kalau kita lihat dari jejak penggunaan kapasitor itu, punya Shimizu adalah untuk men-starting pompa air, di mana pompa air itu tidak membutuhkan torsi yang begitu kuat seperti pada pompa mesin grinder, maksudnya karena model dinamonya diperuntukkan untuk dinamo dengan putaran lambat 1400 dengan torsi yang kuat. Tetapi mungkin nanti kalau habis atau kapasitornya kering kita ganti lagi sambil kita mencari yang sesuai dengan peruntukan mesin grinder ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.